Baiklah. Karena kau sudah mengatakannya, aku akan mendengarkanmu. Huo Qing mengangguk, lalu menatap lelaki tua itu dan berkata, sekarang aku perintahkan kau untuk membunuh Chen Ping dan membawa kepalanya kembali. Aku pergi. Orang tua itu tercengang. Ya, aku akan mengirimu. Chen Ping baru berada di tingkat ke-9 alam kesengsaraan. Bukankah mudah bagimu untuk membunuh Chen Ping? Pergi dan bunuh Chen Ping, lalu bawa kembali kepalanya. Aku bisa memberimu hadiah batu peri. Huo Qing berkata kepada orang tua itu. Orang tua itu melambaikan tangannya berulang kali dan berkata, Guru, saya tidak bisa melakukannya. Saya pasti tidak bisa melakukannya. Jika kamu tidak mampu melakukannya, kenapa kamu membuang-buang waktu dengan berbicara? Huo Qing mulai memarahi orang tua itu. Tuan, kalau begitu mengapa kita tidak pergi mencari Chen Ping? Ini termasuk pelanggaran perintah. Menurut aturan kuil, pelanggaran perintah akan dihukum berat. Kata orang tua itu, siapa bilang kita tidak akan mencarinya? Tentu saja kita akan mencarinya. Chen Ping telah membunuh salah satu dari 10 istana kita. Jika kita tidak membalas dendam padanya, bukankah itu akan membuat orang-orang memandang rendah 10 istana? Tapi bukan aku yang mencarinya. Aku akan meminta orang lain untuk membantu menemukan Chen Ping. Sekarang tangga menuju surga akan segera muncul, semua kekuatan tersembunyi mulai bergerak. Kita dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk mengeluarkan perintah pembunuhan atas nama 10 istana. Siapapun yang membunuh Chen Ping akan diberi hadiah 100.000 batu roh abadi. Huo Qing tersenyum dingin. 100.000 batu roh peri. Tubuh lelaki tua itu terhuyung-huyung, hampir tidak jatuh, menatap Huo Qing dengan tidak percaya. Tuan muda, di mana Anda memiliki begitu banyak batu roh peri? Tentu saja aku tidak memilikinya, tetapi istana ke-10 memilikinya. Aku mengeluarkannya atas nama istana ke-10. Ketika saatnya tiba, tidak peduli siapa yang membunuh Chen Ping, mereka akan mengikuti batu abadi istana ke-10 dan tidak ada hubungannya denganku. Aku tidak akan bisa mengendalikan apakah Master Istana ke-10 akan memberikannya kepadaku atau tidak. Aku percaya bahwa 100.000 batu roh abadi pasti akan membuat orang-orang tersembunyi ini gila. Kau tahu, batu roh abadi adalah yang paling tidak mereka miliki dalam budidayanya. Kata Huo Qing. Orang tua itu menatap Huo Qing tanpa berkata apa-apa, tidak tahu harus berkata apa. Jangan hanya berdiri di sana, cepatlah dan keluarkan perintah pembunuhan, ingatlah untuk menyebarkan jaring yang lebar. Huo Qing mendesak, Tuan, aliansi penyegel iblis pernah mengeluarkan perintah pembunuhan terhadap Chen Ping dengan pengorbanan 100 tahun, tetapi Chen Ping masih hidup dan sehat. Saya khawatir perintah pembunuhan ini. Orang tua itu agak ragu-ragu. Lagi pula, mengeluarkan perintah pembunuhan atas nama 10 istana dan memberi hadiah 100.000 batu peri bukanlah masalah kecil. Penghormatan 100 tahun aliansi penyegel iblis tidak ada apa-apanya. Itu hanya digunakan oleh beberapa kultivator kecil. Seorang kultivator yang benar-benar telah mencapai puncak alam Mahayana tingkat ke-9, atau alam abadi, sama sekali tidak peduli dengan iblis. Menyegel sumber daya aliansi. Hanya batu peri ini yang bisa menggoda para pendeta ahli ini. Ikuti saja petunjukku. Huo Qing berkata dengan tegas. Baik, Tuan. Melihat hal itu, lelaki tua itu hanya bisa mengangguk, lalu berbalik dan pergi. Setelah menyusun perintah pembunuhan, lelaki tua itu tersenyum dan berkata, Chen Ping, kali ini kau sudah mati. Mengapa kau harus berurusan dengan kami, 10 istana, ketika kau bisa berurusan dengan orang lain? Orang tua itu tahu betapa menggodanya batu peri ini bagi para kultivator abadi. Ditambah lagi, dengan tangga menuju surga yang akan segera terbuka, pasti akan ada banyak kultivator yang menyendiri yang keluar. Kalau begitu, setelah menerima perintah pembunuhan, para pendeta itu pasti akan menjadi gila. Batu peri, meskipun dianggap batu sampah di alam surgawi, merupakan sumber daya yang sangat diperlukan untuk naik ke surga di alam surgawi ini.
Batu roh biasa tidak banyak gunanya bagi para kultivator di alam transformasi abadi, namun batu roh abadi ini sangat berguna bagi para kultivator di alam transformasi abadi. Khususnya bagi para kultivator di puncak alam Mahayana tingkat ke-9, jika mereka ingin menerobos ke alam abadi, mereka harus memiliki batu peri. Sekarang, dengan 100.000 batu abadi muncul sekaligus, itu pasti akan membuat kekuatan tersembunyi mendidih. Kota Matahari Bulan, Lin Keting masih terkunci di dalam kamar, tidak melakukan apapun sepanjang hari kecuali berlatih. Meskipun Lin Keting tidak benar-benar merenungkan kesalahannya, ayahnya tidak lagi mengizinkannya meninggalkan kota Sun Moon. Putri, saat pintu didorong terbuka, seorang kultivator wanita masuk. Ada apa? Lin Keting membuka matanya dan bertanya kepada kultivator wanita di depannya. Lihat ini. Setelah kultivator wanita itu selesai berbicara, dia perlahan membuka telapak tangannya, dan telapak kertas putih perlahan muncul di depan Lin Keting. Ketika Lin Keting melihat konten di atas, dia tercengang. Perintah pembunuhan. 10 istana benar-benar ingin menawarkan hadiah 100.000 batu roh abadi untuk membunuh Chen Ping. Apa yang sebenarnya dilakukan orang ini? Dia benar-benar memprovokasi 10 istana sampai-sampai mereka harus membayar 100.000 batu roh abadi. Tidak, aku harus pergi mencari ayahku dan memintanya untuk maju dan menyelamatkan Chen Ping. Lin Keting berkata demikian lalu keluar dari ruangan. Tetapi saat dia baru saja mencapai pintu, dia terlempar ke belakang oleh suatu kekuatan yang sangat besar. Putri, Anda tidak dapat meninggalkan ruangan ini tanpa perintah kaisar, kata pembudidaya wanita. Lin Keting mengerutkan kening, tampak cemas. Ambil perintah pembunuhan itu dan segera temui majikanku, lalu berikan padanya. Lin Keting berkata, bagaimanapun, hubungan antara Chen Ping dan Lin Keting dipertemukan oleh Taois Wuji. Sekarang pendeta Tao Wuji telah melihat perintah pembunuhan itu. Dia pasti akan memikirkan cara untuk menyelamatkan Chen Ping. Tidak mungkin dia menjadi janda tanpa Chen Ping. Ya, Tuan, sang pembudidaya wanita perlahan mundur. Lin Keting mondar-mandir di dalam ruangan, merasa gelisah. Dia dikurung di sini dan tidak punya cara untuk menghubungi Chen Ping. Pada saat ini, di dalam istana kekaisaran, Taois Wuji dan Lin Chong sedang minum teh spiritual, dan di hadapan mereka ada perintah pembunuhan dari 10 pengadilan keadilan. Tuan, aku tidak menyangka orang ini begitu berharga. 100.000 batu roh abadi. Bahkan aku pun tergoda. Lin Chong tersenyum sedikit dan berkata, hahaha, 10 istana lebih suka menghabiskan 100.000 batu roh abadi untuk mengeluarkan perintah pembunuhan daripada membunuh Chen Ping secara pribadi. Coba tebak kenapa? Taois Wuji tertawa. Pertama, mungkin saja istana 10 tidak dapat membunuh Chen Ping, atau mereka memiliki beberapa kekhawatiran. Kedua, 10 istana mengeluarkan perintah pembunuhan ini hanya untuk membuat Chen Ping jijik. Bahkan jika Chen Ping benar-benar terbunuh, 10 istana tidak akan memberikan 100.000 batu roh abadi. Lin Chong berkata setelah berpikir sejenak. Ya, apa yang kamu katakan itu mungkin saja, tapi ada kemungkinan lain, yaitu perintah pembunuhan ini sama sekali tidak dikeluarkan oleh Master Istana ke-10. Taois Wuji tersenyum sedikit dan berkata, bukankah itu dikirim oleh Master Istana ke-10? Lin Chong tercengang. Apakah kamu lupa bahwa 10 istana bukanlah entitas monolitik? Tidak semua orang tunduk kepada 10 Master Istana, kata Taois Wuji. Yah, itu mungkin saja. Tapi apapun situasinya, aku khawatir Chen Ping akan mendapat masalah besar kali ini. Apa maksudmu sekarang, Pendeta Tao? Apakah kamu ingin membantu Chen Ping? Lin Chong menatap Taois Wuji dengan sedikit rasa geli di matanya. Kita tunggu saja. Chen Ping adalah menantu yang baik yang kupilih untuk Xiao Ting, jadi tentu saja dia harus memiliki beberapa kualitas yang luar biasa. Jika dia seorang pecundang yang membutuhkan bantuan di mana-mana, maka aku akan merugikan Xiao Ting, kata Taois Wuji. Baiklah, mari kita dengarkan pendeta Tao itu. Kita tunggu saja apa yang terjadi.
Ini juga kesempatan yang baik untuk menyelidiki kekuatan tersembunyi itu. Ada anomali dalam formasi besar langit dan bumi, tangga menuju surga akan segera muncul, dan kekuatan berbagai pihak perlahan-lahan muncul ke permukaan. Kali ini dunia surga dan manusia sedang kacau. Aku khawatir itu akan mengubah situasi sepenuhnya. Lin Chong mengangguk dan berkata, "Ya, kali ini tangga surgawi muncul, dunia surgawi pasti akan kacau balau. Aku tidak terlalu khawatir dengan kekuatan tersembunyi di dunia surgawi. Saya khawatir dengan orang-orang mesum di Stairway to Heaven. Mereka mampu bertahan hidup di dunia Stairway to Heaven selama 100 tahun. Jika kita membiarkan mereka keluar dari Stairway to Heaven, itu akan menjadi ancaman yang nyata," kata Taois Wuji dengan ekspresi khawatir. "Ya, orang-orang yang tetap tinggal di dunia Stairway to Heaven adalah ancaman terbesar. Saya harap orang-orang ini akan merindukan surga dan tidak meninggalkan dunia Stairway to Heaven." Lin Chong juga memiliki tatapan melankolis di matanya dan alisnya sedikit berkerut.